Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pandega 21-25 tahun. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamongsaka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan sesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Gerakan Pramuka dipimpin oleh Ketua Kuartir Nasional yang saat ini dijabat Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan penuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Tujuan Gerakan Pramuka adalah untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, mempunyai jiwa patriotik, taat terhadap hukum, dan disiplin. Selain itu, dapat menjadikan pribadi yang menjunjung tinggi nilai keluhuran bangsa Indonesia serta memiliki dan menguasai kecakapan hidup. Dengan itu semua, diharapkan menjadi kader bangsa yang mampu menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus mengamalkan Pancasila dan melestarikan lingkungan hidup. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan berhasil membentuk kader bangsa sekaligus kader pembangunan di Indonesia yang berkepribadian. Kepribadian tersebut diantaranya adalah beriman dan bertakwa, serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping tersebut, diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku yang positif dengan ditandai menguasai keterampilan dan kecakapan, serta memiliki ketahanan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Dengan sikap-sikap tersebut akan menjadikan manusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.
Fungsi Gerakan Pramuka. Di samping tugas pokok tujuan tersebut, sebagai organisasi Gerakan Pramuka memiliki fungsi. Fungsi Gerakan Pramuka tersebut selaras dengan tujuan pokok Gerakan Pramuka. Fungsi Gerakan Pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di dalam sekolah. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Ciri khususnya adalah penerapan prinsip dasar kepramukaan serta sistem Among dalam pendidikan yang dilakukan Gerakan Pramuka. Selain sebagai penyelenggara pendidikan nonformal, Gerakan Pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai usaha yang meliputi: yang pertama, pendidikan dan pelantikan pramuka; yang kedua, pengembangan pramuka; yang ketiga, pengabdian masyarakat; dan yang keempat atau yang terakhir adalah orang tua permainan yang berorientasi pada pendidikan. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirilisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girguides. Pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CUB atau Anak Serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London. Kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan Bapak Pandu Sedunia. Lord Robert Baden-Powell of Gilwell menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi kepanduan atau kepramukaan. Ide cemerlang Baden-Powell yang ditulis dalam buku Scouting for Boys menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Netherlands atau Belanda dengan nama Pathfinder oleh orang Belanda. Gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda atau Indonesia yang merupakan wilayah jajahannya. Lalu didirikanlah organisasi dengan nama NIPF atau Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Melihat dan memperhatikan gerakan kepanduan tersebut, maka tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pathfinders atau pandu untuk anak bangsa, dan kemudian muncullah Pathfinders Indonesia seperti JPO, Javanse Pathfinders Organization, JJP, Jongjapa Pathfinderi, Nativi Nasional Islamsi Pathfinders, Siap Serakat Islam Afdeling Pathfinder, dan Pathfinders Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Wathan atau HW.
Sejarah telah mencatat bahwa Gerakan Pramuka atau Kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda, sehingga Kepanduan Indonesia semakin berkembang. Kiai Haji Agus Salim mencetuskan ide untuk mengganti Vendors dengan nama Pandu atau Kepanduan setelah adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1940 organisasi kepanduan setelah IPO, PK atau Panduan Kesulitan, dan PPS atau Panduan Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia yang kemudian berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Pada masa penjajahan Jepang, pergerakan kepanduan sempat dilarang karena para pandu ikut terjun dan saling bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945. Yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan materi pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Nomor 93/BHGA tanggal 1 Februari 1947 dengan putusan nomor 23441/KAB tanggal 6 September 1951. Hal ini memungkinkan organisasi kepanduan lain selain Pandu Rakyat Indonesia. Pada tanggal 16 September 1951 terbentuk IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia yang diterima menjadi anggota internasional konferensi atau organisasi kepanduan sedunia, mewakili Indonesia masuk dalam Paris Regional Scout Officer pada tahun 1953. Dan pada tahun 1954 terbentuklah organisasi POPPINDO atau Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia, PKPI Panduan Putri Indonesia, yang melebur menjadi PERINDO atau Persatuan Kepanduan Indonesia.